Halo, selamat siang ibu-ibu KPM semua. Hai, Hai. halo. Oke, selamat siang untuk ibu-ibu semua ya. Walaupun cuaca dingin, lagi hujan, tapi tetap semangat ya. Semangat. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ya, sekali lagi semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ya, terima kasih ibu-ibu semua. Sebelum memulai sesi kita hari ini, Ibu Rena boleh bantu pimpin doa kita hari ini? Bisa. Terima kasih Ibu Rena. Doa dimulai, doa selesai. Ya, sebelumnya ada yang masih ingat pertemuan kita bulan lalu bahas tentang apa? Kesakitan pada anak. Oh iya, terima kasih Ibu Ibe sudah mengingatkan kita semua di sini. Jadi ibu-ibu semua sudah mempraktikkan cara mencuci tangan yang baik dan benar di rumah? Udah. Anaknya sudah diajari ibu-ibu? Udah. Oke, ada yang belum? Ada. Kenapa Ibu? Gak sempat. Tidak sempat ya. Oke, disempatkan ya Ibu. Oke. Jadi dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Nah, sebelumnya ibu-ibu kita harus paham pengertian anak itu apa, ya kan? Ada yang tahu pengertian anak itu apa? Ada. Apa, Ibu? Baik, kita akan baca sama-sama ya pengertian anak itu apa. Ibu Ibe boleh bantu bacakan? Boleh. Pengertian anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Oke, lanjut Ibu ke hak anak. Hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar atau oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu holy. Holy area. Area. Oke, terima kasih Ibu Ibe. Jadi, pengertian anak seperti yang sudah dibacakan Ibu Ibe tadi, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Jadi itu ya Ibu-ibu. Dan hari ini kita akan membahas tentang hak-hak anak, pengertian hak-hak anak, dan membahas tentang pengertian kekerasan dan perlakuan salah kepada anak, dan akan membahas tentang jenis, contoh, dan dampak kekerasan perlakuan pada anak. Nah, sebelumnya kita bagi kelompok dulu ya, kita ada 15 orang, jadi kita akan membentuk 3 kelompok, masing-masing ada 5 orang dalam satu kelompok. Kita akan mendiskusikan tentang, saya akan bagikan kertas, kita akan mendiskusikan kira-kira menurut kelompok ibu, hak anak itu apa saja. Dan di bawahnya, tolong tuliskan kekerasan apa saja yang sudah pernah ibu lakukan pada anak ibu. Boleh ya ibu-ibu? Boleh. Terima kasih. Oke, terima kasih atas hasil diskusi ibu-ibu semua ya. Di sini jawabannya rata-rata pendidikan, perhatian, perlindungan, rasa bahagia. Selanjutnya ada kebutuhan. Ya, jawabannya hampir mirip-mirip ya, Ibu. Jadi di sini kita akan melihat gambar. Ini ibarat hak yang harus dipenuhi orang tua untuk anak-anaknya. Jadi di sini saya bacakan ada hak untuk bermain, ada persamaan, kesehatan, hak untuk rekreasi, hak untuk mendapatkan makanan, berkebangsaan, hak perlindungan, hak pendidikan, dan peran dalam pembangunan. Jadi dalam pengelompokannya, hak anak itu dibagi menjadi 4. Kita hafal sama-sama ya ibu-ibu. Jadi hak anak itu ada hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk dilindungi, hak untuk berpartisipasi. Boleh ya kita coba semua ya. Semua ibu-ibu saya undang berdiri yuk. Kita coba ya. Yuk kita ucapkan sama-sama. Hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk dilindungi,
hak untuk berpartisipasi. Sekali lagi ya, hak anak dikelompokkan menjadi 4, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk dilindungi, hak untuk berpartisipasi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi selanjutnya tadi ada Ibu tuliskan tentang kekerasan yang sudah pernah Ibu lakukan pada anak Ibu. Sebelumnya, ada yang tahu kekerasan itu apa? Dikurung di kamar mandi. Iya, terima kasih Ibu Jessi. Yang Ibu sebutkan adalah contoh kekerasan. Jadi sebelumnya kekerasan itu ada pengertiannya di flip chart 5. Saya bacakan ya. Pengertian kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran, dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Jadi, segala perbuatan yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan. Jadi kalau misalnya Ibu marah, kira-kira di tubuh bagian mana yang akan sakit Ibu? Tubuh bagian mana anak yang bakal sakit? Oke, dampak kekerasan itu bisa melukai fisik, bisa melukai psikis anak, dan bisa berjenis kekerasan seksual gitu ya Bu. Jenis kekerasan itu ada 3, ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual. Misalnya contoh kekerasan fisik itu adalah memukul, mencubit, menampar, menendang, menginjak-injak, dan masih banyak lagi. Contoh kekerasan psikis itu adalah memelototi anak, mengatakan anak bodoh, tuli, membanding-bandingkan anak. Dan contoh kekerasan seksual itu adalah 1, pantatnya dicolek, dan masih banyak lagi. Oke, sesuai dengan yang Ibu tuliskan dari hasil diskusi kelompok tadi, kira-kira di kelompok Ibu Anita, tadi ada yang kalian menuliskan, ibu-ibu menuliskan bahwa kekerasan yang pernah kalian lakukan pada anak itu contohnya menyubit paha, menampar pipi, memukul dengan tali pinggang, memukul pakai sisir, dan menjewer. Ini kira-kira contoh apa, Bu? Contoh kekerasan di jenis apa? Kekerasan di jenis fisik, jenis kekerasan fisik ya. Selanjutnya di kelompok Ibu Sumiati, membanding-banding ada, menulis membanding-bandingkan. Kalau membanding-bandingkan itu tadi jenis kekerasan psikis Ibu ya. Iya, termasuk jenis kekerasan psikis. Melarang anak bermain, termasuk ke jenis kekerasan melarang anak bermain. Ya, di psikis. Ya, di psikis ya Ibu. Jadi sejauh ini sudah paham ya kekerasan terhadap anak itu seperti apa. Jadi tadi ada yang menulis menjewer telinganya. Kira-kira yang bagian tubuh mananya yang sakit pada anak? Anggap ini adalah bagian tubuh anak. Kalau Ibu menjewer telinganya, di bagian mana yang sakit Ibu? Di bagian kuping. Telinga, iya, kita lingkari merah di bagian telinganya. Ada lagi? Bagian tubuh mana lagi yang sakit? Iya, dia akan terluka secara mental ya Ibu, mentalnya terluka. Selanjutnya, jenis kekerasan Ibu tadi ada yang memukul pakai tali pinggang.
Kira-kira kalau dipukul di bagian punggung, di mananya yang sakit, Ibu? Di Bagian punggungnya. Punggung. Ada lagi? Kalau Ibu marah-marah, kira-kira jenis kekerasan apa? Kekerasan psikis ya, Ibu. Kira-kira yang sakit di mana? Di hatinya. Dia akan sakit secara mental. Kira-kira dari seluruh bagian tubuh anak, adakah bagian tubuh ini yang terlindung dari kekerasan? Adakah bagian dari tubuh ini yang mungkin tidak akan menjadi sasaran kekerasan? Tidak ada ya ibu-ibu, semua di bagian tubuh anak dapat menjadi sasaran kekerasan oleh siapapun, dan mungkin khususnya pelakunya adalah orang-orang terdekat, termasuk kekerasan seksual. Jadi ini perlu dipahami bersama bahwa kita harus melindungi anak kita dari kekerasan termasuk kekerasan seksual. Kita harus mengedukasi anak kita bahwa sebenarnya kekerasan seksual itu tidak hanya terjadi ketika pelaku melakukan kekerasan dengan memberikan penderitaan secara fisik ya Ibu. Sebenarnya kekerasan seksual itu dapat terjadi dengan perbuatan melalui perkataan, misalnya perkataan dengan mengejek korban dengan mengarahkan ejekan pada anggota tubuh tertentu. Jadi kita harus bisa menjadi sosok teman kepada anak kita yang khususnya biasanya korbannya itu paling banyak adalah anak perempuan, walaupun tidak menutup kemungkinan di waktu sekarang ini anak laki-laki juga bisa menjadi korban. Untuk itu kita sebagai orang tua dan ibu KPM yang hebat harus mau belajar, harus mau menambah informasi untuk mengedukasi anggota keluarga kita agar terhindar dari kekerasan seksual. Setuju ya ibu-ibu? Setuju. Baik. Sekian pertemuan kelompok kita hari ini. Kita sudah membahas tentang anak dan hak-hak anak dan jenis kekerasan. Harapannya ibu-ibu semua mengurangi tindakan melakukan kekerasan terhadap anak di rumah ya Ibu. Ya. Baik, terima kasih. Di bulan depan kita akan melakukan pertemuan kelompok di rumah Ibu Jessi ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Jessi. Sebelum mengakhiri pertemuan kita, Ibu Rena boleh bantu tutup dengan doa? Boleh. Doa dimulai, doa selesai. Terima kasih atas waktunya ibu-ibu semua. Selamat siang. Siang.